Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Berikut ini adalah demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin oleh Diana Sari SPDGR, SMPS Tunas Mekar, Indonesia, calon guru penggerak angkatan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Ya pun. Saya Diana Sari dari calon guru penggerak angkatan ke-7 asal instansi SMPS Tunas Mekar, Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SMPS Tunas Mekar, Indonesia, yakni dengan Bapak. Ya, dengan saya sendiri, Fiarnando Setiawan, Kepala SMPS Tunas Mekar, Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai Bapak Fiarnando Setiawan mengenai pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Baik, Pak Fiarnando, apa kabar? Halo, Bu Diana, sehat, puji Tuhan. Bu Diana sehat juga? Alhamdulillah sehat, Pak Fiar. Mohon waktunya Pak untuk mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan dalam Siap, kepemimpinan. Baik Pak, yang ingin saya tanyakan pertama adalah selama ini bagaimana nih Pak kalau Bapak mau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau didikan orang? Sebelum saya jawab itu, saya perjelas dulu ya. Dilema etika itu antara benar dengan benar. Iya, betul ya. sekali. Rujukan moral antara benar dengan salah. Iya. Gitu ya. Betul. Kalau kita bicara tentang mengidentifikasi kasus-kasus seperti itu, ya saya biasanya yang pasti kalau di lingkungan sekolah, saya melakukan observasi. Dimana saya melihat baik itu pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas itu seperti apa, apakah ada kendala baik dalam yang dilakukan oleh guru atau murid. Itu saya coba lihat identifikasi melalui observasi. Atau yang kedua dengan diskusi. Diskusi itu berarti ketika saya melakukan meeting, ya, baik itu secara reguler setiap minggunya dengan seluruh teman-teman guru ataupun secara personal dengan home teacher atau guru pelajaran. Dan saya rasa dengan melakukan itu saya bisa menemukan beberapa informasi masuk kasus-kasus tertentu karena ada keterbukaan satu sama lain seperti itu. Jadi dari dengan adanya diskusi itu Bapak mengetahui dengan kasus-kasus yang ada. Oke. Baik Bapak, selanjutnya adalah selama ini Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak amini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebenarnya menjadi tantangan itu yang benar dan juga bukan suatu hal yang mudah untuk kita ambil keputusan tersebut karena kedua-duanya adalah hal yang benar untuk dilakukan, tetapi mau tidak mau kita harus memilih salah satu dan mana yang terbaik dari kita seperti itu. Selama ini saya selalu mencoba ketika mengambil keputusan, khususnya ketika terjadi dilema etika dalam kasus tersebut adalah saya mencoba untuk mendasari segala keputusan saya yaitu dengan pertanyaan apakah keputusan itu adalah keputusan yang sudah berpihak kepada murid. Artinya fokusnya adalah murid, bukan lagi berfokus bagaimana dengan sekolah ya, kira-kira reputasi sekolah seperti apa, yayasan melihatnya seperti apa. Walaupun hal tersebut perlu kita lihat, benar. Tetapi terkadang kita menjadi dikaburkan konsentrasi kita kepada murid ketika kita berfokus pada hal-hal yang di luar murid. Ya, dan yang menjadi terpenting bagi kita di dunia pendidikan, kita sebagai guru tentunya adalah murid. Artinya yaitu yang menjadi dasar utama adalah apakah keputusan tersebut sudah berpihak kepada murid. Oke, jadi penting sekali ya Pak ya untuk memastikan apakah keputusan tersebut sudah berpihak terhadap murid. Benar, ini ya. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah atau prosedur yang saya biasa lakukan, ya tentunya kalau saya selalu mendasari segala sesuatu juga dengan komunikasi, artinya diskusi Bu, atau bisa dikatakan open discussion ya, dengan seluruh dengan seluruh rekan guru gitu ya. Kalau saya perlu bicara dengan home teacher maka saya lakukan. Jika saya rasa saya perlu bicara dengan BK maka harus saya lakukan. Begitu juga dengan wakil kepala sekolah, bahkan juga dengan kepala sekolah saya sebelumnya. Artinya saya butuh insight, pemikiran yang berbeda dari saya. Karena buat saya bahwa satu pemikiran tentunya tidak lebih baik daripada dua pemikiran. Artinya sangat dibutuhkan insight dari orang lain sehingga itu menjadi bahan pertimbangan saya, bahan pertimbangan. Jadi langkah-langkahnya itu saya pastikan bahwa saya akan melakukan
saya mau melihat guru yang ada di dalam kelas, padahal guru itu yang lebih banyak interaksi dengan murid dibandingkan diri saya sebagai kepala sekolah. Nah itu menjadi hal yang salah buat dilakukan. Jadi penting sekali untuk melakukan open discussion tadi dengan guru-guru, dengan siapapun itu yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi yang kita lihat bukan saja si cuil, tapi kita coba melihat itu secara general, keseluruhannya seperti apa, rangkaian ceritanya seperti apa. Nah, dari situlah maka kita bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya yang harus kita ambil. Jadi sangat penting sekali ya Pak ya komunikasi ini ya Pak ya, untuk bisa melihat sudut pandang dari berbagai pihak ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan-tantangan itu apa saja? Tantangannya yang pasti ini, ketika mengambil keputusan, syukur ketika keputusan kita ambil bisa memfasilitasi segala sesuatunya pihak ya, baik pihak intern yaitu warga sekolah ya siapapun itu, maupun pihak eksternal sekolah. Di dalamnya ada orang tua yang tidak langsung bersinggungan dengan kita di hari-hari kita di sekolah, ataupun juga masyarakat gitu. Jadi tantangannya adalah ya ketika kita mau mengambil keputusan itu, kita siap atau tidak dengan keputusan yang kita ambil, karena pastinya akan ada konsekuensi, baik itu konsekuensi yang sifatnya dia akan mendukung kita ataupun sebaliknya kemungkinan ini dan itu. Jadi itu tantangannya sih, tidak mudah untuk kita ambil keputusan tersebut, tetapi mau tidak mau kita harus ambil keputusan itu dan siap keputusan seperti itu. Jadi konsekuensi dalam menerima hukuman atau komplain baik dari pihak intern ataupun dari pihak eksternal. Selanjutnya Pak, apakah menurut Bapak memiliki sebuah tata kala atau semacam jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus untuk menyelesaikannya, atau langsung menyelesaikannya di tempat? Kemudian memiliki sebuah jadwal atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya ya Pak. Kemudian bentuk atau prosedur apa yang Bapak jalankan selama ini untuk menyelesaikan kasus-kasus? Kalau kita bicara tentang waktu ya, itu kita lihat kembali lagi pada kasusnya. Apakah kasus itu menjadi suatu kasus yang hanya kasus kecil, kasus ringan, yang artinya pada saat itu pun bisa saja kita ambil keputusan. Tapi kalau kita bicara tentang dialektika di mana itu didasari dari suatu prinsip, suatu hal yang benar, dua yang benar, kan itu menjadi suatu artinya bukan kasus yang dengan gampang kita bisa putuskan. Nah, dari hal tersebutlah maka butuh prosedur yang harus kita lakukan tentunya. Tidak bisa pada saat itu langsung saya putuskan juga ini. Sedangkan saya belum melakukan administrasi yang saya katakan tadi. Artinya saya butuh waktu untuk itu, butuh waktu untuk berbicara terlebih dahulu dengan pihak-pihak tertentu yang memang harus saya kenal sebelum saya mengambil keputusan. Seperti itu. Kalau bicara tentang regular, jadwal reguler, sebenarnya saya lakukan tadi kan kita oleh SMPTN seperti pun kita tahu bahwa kita punya meeting setiap hari Jumat, saling informasi apa yang terjadi di kelas, baik hal positif maupun yang negatif. Nah dari kasus-kasus itu ya kita bisa diskusikan setiap intinya. Kalau kita bisa putuskan pada saat itu kita putuskan, tetapi kalau kita butuh bahas lebih dalam maka pasti ada tahapan-tahapan seperti itu. Jadi ada dua ya Pak ya, semua itu kembali lagi dikondisikan ya Pak ya. Ada jadwal reguler dan juga ada yang kalau memang betul mendesak ya itu segera dilaksanakan seperti itu ya Pak ya. Jadi untuk rencana apa sih, perencanaan dalam penyelesaian jadwal itu 1 minggu sekali setiap Jumat beserta dengan para dewan dari sekolah sekolah Indonesia. Kalau reguler berdasarkan jadwal memang kita lakukan setiap minggunya ibu ya, setiap Jumat ya. Kembali lagi masalahnya kita tidak pernah tahu masa itu datangnya kapan ya bu ya. Iya betul, masa-masalah di nah kita harapannya beda dengan masalah kita kan sebagai guru juga harus siap sedia kapanpun itu waktu. Oke, siap. Baik, selanjutnya Pak Pierre, adakah seseorang, kemudian apa faktor-faktor nih yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Itu bisa faktor karena yang saya kedepankan adalah komunikasi, open discussion, tentunya saya butuh support system yang baik, support system yang berasal dari lingkungan saya sendiri, artinya bicara dari rekan-rekan ibu dan juga rekan-rekan kepala sekolah yang lain. Nah itu sangat saya butuhkan karena saya yakin ketika kita berdiskusi bersama, saling memberikan masukan dalam prosesnya ada yang bertentangan, pada akhirnya kita bisa sesuatu. Dan itu yang saya butuhkan.
dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa nih Pak yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, ada beberapa hal ya. Yang pertama, bahwa keputusan itu diambil seberat apapun itu, sesulit apapun itu. Karena kita harus memilih satu dari dua keputusan tersebut dan dua-duanya adalah benar untuk dilakukan, maka harus didasari apakah keputusan tersebut berpihak dan memberi dampak positif ke depannya untuk mencapai tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi itu menjadi hal yang sangat penting untuk melihat secara keseluruhan kasus tersebut seperti apa. Jadi ada data, ada fakta yang utama ya untuk kita dapatkan, sehingga itu menjadi bahan pertimbangan yang baik untuk kita lakukan ke depannya. Lalu yang ketiga, harus berani mengambil keputusan, walaupun keputusan itu tidak bisa memfasilitasi semuanya. Mungkin tidak bisa memfasilitasi, syukur kalau bisa, tapi kalaupun tidak bisa, ya kita harus siap untuk itu ambil. Selagi itu mendukung anak, putuskan dan siap untuk menghadapi konsekuensi atau tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan dengan pihak-pihak terkait. Jadi seperti itu. Baik Pak, jadi banyak sekali Pak yang dapat Anda petik dalam mengambil keputusan dilema etika ya Pak. Penting sekali keberpihakan yang baik. Jadi tidak hanya mengandung dari keuntungan dari pihak sekolah atau pihak negara ya, sangat penting keberpihakan yang baik itu. Kalau saya boleh kasih contoh seperti itu, tapi bahwa kita punya satu murid ini ya, 9 tapi sudah fokus dalam faktor ini, faktor 3 ini sering sekali tidak masuk sekolah. Dikarenakan memang kondisinya sakit. Nah, awalnya kita tidak mau sakit, tapi bukan hal sakit harus cek keluar kota ke Jakarta, hingga ada beberapa ini kita baru dapat informasi bahwa kita mengalami sebuah penyakit yang cukup serius. Seperti itu ya. Kalau bicara tentang regulasi, benar atau salah ya, regulasi dari pemerintah bahwa kelas 9 itu dapat mengikuti ujian sekolah jika mencapai kehadiran di angka 25%. Kalau di sekolah kita punya regulasi sendiri, anak-anak bisa mengikuti ujian jika 90%. Seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara tentang regulasi benar dan salah, tentunya dia tidak bisa mengikuti ujian, tapi kita tidak bisa seperti itu. Bukan berarti kita tidak memaksa dalam melakukan regulasi tidak seperti itu, karena datanya pun alasan dia tidak sekolah pun kondisi. Nah, dari hal itu kan menjadi hal dilema bagi kita ketika apakah mengizinkan dia untuk tetap di sekolah atau tidak. Nah, kita butuh mencari fakta apa yang terjadi dengan anak ini dan keputusan apa yang harus kita bijak kita ambil, karena dia juga berhak untuk ujian. Kalau kita ujian, maka bagaimana? Tidak lulus. Tanggung jawab kita juga kepada anak yang masih bangsa. Contohnya hal-hal yang seperti itu juga masih banyak. Luar biasa ya Pak ya, saya dengar kasusnya yang benar-benar keberpihakan terhadap anak ini sangat dibutuhkan. Baik, terima kasih ya Bapak Firiando Setiawan atas waktunya ya. Baik, terima kasih telah menonton video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bipur. Ya pun. Perkenalkan, saya Diana Sari, calon guru penggerak angkatan ke-7 berasal dari instansi SMPS Tunas Mekar Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai kepala sekolah dari SMPS Tunas Mekar Indonesia, yaitu Bapak Andreas Yogi Santoso. Halo Pak, selamat pagi Pak. Ya, pagi Diana. Gimana kabarnya Pak? Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah sehat ya Pak. Pak, mohon izin ya Pak untuk mewawancarai Bapak. Oke Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin saya tanyakan. Pertama Pak, selama ini Pak, bagaimana sih kalau misalnya Bapak Yogi mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasinya ya, Iya betul. kalau buat saya sih, kalau bujukan moral itu kan biasanya kalau kejadian antara yang satu benar dan satu salah lah ya. Iya. Kalau itu mungkin kalau saya sih nggak terlalu sulit-sulit amat, dalam arti kan ada panduannya ya. Ketika sesuatu salah dan benar kan pasti based on berdasarkan peraturan. Di peraturan itu ada iya atau enggak. Misalnya kita ngomong masalah ini dosa atau ini enggak, itu kan itu ada peraturannya ya. Iya. Itu mungkin
yaitu lewat peraturan yang ada, peraturan tertulis di sekolah misalnya, atau norma-norma agama dan sebagainya. Tapi mungkin yang agak perlu perhatian lebih itu ketika ada dilema etika ya. Karena kalau dilema etika itu kan kalau tidak salah kejadiannya dipandang dari sudut pandang 1 dan 2 sama-sama benar. Tetapi kadang kita harus mana nih dalam situasi ini yang harus kita dahulukan, yang mana kita mau milih, mau ambil keputusannya yang mana misalnya. Itu sih. Tapi ketika mengidentifikasinya maka ya memang benar-benar misalnya ada kasus di sekolah gitu, kita ya harus sampai benar-benar cari tahunya sampai mendalam untuk bisa memutuskan. Karena tadi ya kalau dilema etika ini sama-sama benar, tapi bagaimana kita mengambil keputusannya ya kita harus tahu sampai dalam. Misalnya ada anak melakukan apa gitu kan, ini kenapa, alasannya kenapa, ininya kenapa, jadi berlapis lah kita tanya sampai benar-benar ketemu. Kemudian misalnya selain itu kan harus komunikasi ke banyak orang, harus tanya-tanya, bisa cari tahunya tidak hanya ke satu sumber saja, misalnya cari pendapat. Itu nantinya supaya bisa teridentifikasi gitu. Jadi kita mengidentifikasinya bisa kalau misalnya bujuk moral dari peraturan ya Pak ya, kemudian dari norma-norma yang ada, kemudian kalau dilema etikanya itu kita bisa mencari informasi secara mendalam tentang fakta-fakta pada kasus tersebut ya Pak. Kemudian juga dengan berkomunikasi dan bertanya dengan pihak-pihak. Iya. Oke. Baik Pak, selanjutnya selama ini Pak bagaimana Bapak Yogi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, untuk itu kan berarti dilema etika ya. Untuk hal-hal itu sih apa ya? Itu tadi ya, cari tahu. Misalnya ketika saya mau mengambil ini sama-sama benar A dan B, tetapi misalnya kadang-kadang sama-sama benar, tapi waktunya juga kadang-kadang untuk saat ini sepertinya ini yang lebih tepat misalnya, kan bisa ya misalnya terjadi hal seperti itu, atau misalnya ini lebih tepat atau enggak, atau misalnya dalam hal ini mana yang lebih banyak merugikan orang, mungkin itu juga menjadi salah satu pertimbangan saya ketika mengambil keputusan. Memang sama-sama benar, tetapi kalau saya mengambil keputusan yang ini ada banyak orang yang akan terimbas misalnya. Tapi kalau yang ini saya lebih sedikit yang terimbasnya, itu mungkin bisa salah satunya saya jadikan patokan juga Menjalankan keputusan. Ketika itu nanti kita pilih keputusan A, nah ini kira-kira efeknya lebih banyak yang mana, lebih menguntungkannya yang mana, misalnya kan harus kita pertimbangkan. Jadi melihat dulu ya Pak ya, mana yang lebih tepatnya, kemudian melihat apakah dampak ini merugikan pihak hal yang mana. Kepentingan orang individual atau kepentingan kelompok misalnya. Baik, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ketika mengambil keputusan ya, apa ya, suara hati misalnya, nalar harus sejalan, kemudian mempertimbangkan kepentingan yang jelas kan, subjek di sekolah kan yang utama peserta didik. Betul Maka sekali. kepentingan peserta didik itulah yang jadi apa utamanya ya. Keberpihakan terhadap murid gitu ya. Iya, itu yang harus kita pertimbangkan. Kemudian juga kalau yang mau jelas aman, kalau mau mengambil keputusan atau apa segala macam ya lihat rules, peraturannya seperti apa. Kalau peraturannya sudah bilang A ya A, kalau peraturannya bilang B ya B misalnya. Mungkin seperti itu sih. Jadi Pak, dari hati juga ya Pak ya, dari hati, dari nalar, kemudian apakah itu keberpihakan terhadap murid Iya. ya, kemudian juga dari peraturan-peraturan yang selama ini ya Pak ya. Iya. Baik, Pak Yogi, selanjutnya adalah hal apa saja sih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
ketika mengambil keputusan terutama dilema etika ya yang efektif itu kalau saya rasa ya itu tadi sih, misalnya masalahnya kita gali beneran sampai ini apa, kenapa misalnya, terus merugikan banyak orang atau enggak misalnya. Jadi ketika intinya kita memahami benar permasalahannya apa, jadi jangan sekedar dari luarnya aja, tetapi memang kalau kita tahu alasannya ini sampai mendalam, nah pasti saya pikir hasilnya lebih akan efektif sih, karena memang kita menyelesaikan benar-benar sampai ke akarnya. Jadi tidak hanya dari kulitnya ya Pak ya, benar-benar kita mendalami permasalahan tersebut, Iya. fakta-faktanya apa, Iya. kemudian juga digali ya. Selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah kalau ini karena case misalnya ada satu kelompok dan kelompok ini sama-sama benar, maka yang tantangannya adalah kadang bagaimana semua pihak yang punya masalah itu bisa memahami, kemudian bisa punya hati yang besar, misalnya ketika akhirnya dia tidak menjadi pilihan. Ketika kita pilih jalan yang A, berarti yang B ini harus ikhlas, paham kenapa sih saya sampai tidak dituruti, oh karena ini begini-begini loh, karena ini misalnya. Nah itu mungkin tantangannya itu ya, bahwa kan pasti semua keputusan yang apapun yang kita ambil kan pasti ada orang yang suka dan tidak suka. Nah, PR terbesarnya bagaimana orang yang nggak suka ini bisa memahami. Jadi pemahaman ya Pak ya. Jadi pihak yang terkait dengan kasus tersebut memahami akan ada keputusan. Ketika saya tidak, katakanlah tidak memilih yang ini, ya harus paham, oh alasannya begini misalnya kan. Terus yang penting ya setelah itu juga ini sih dia konsisten ya, kalau memang sudah diputuskan begini ya udah apapun ini saya lakukan. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala itu jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Nah, kemudian apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, adakah kayak semacam bentuk prosedur seperti yang Bapak jalankan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Ya kalau namanya kasus tidak terjadwal sih kalau ada kasus-kasus masalah gitu ya. Tapi kalau mekanismenya kan saya punya guru BK misalnya, nah itu memang ada lebih ke mungkin tindakan-tindakan preventif perannya guru BK supaya hal ini tidak terjadi. Kalaupun terjadi, gimana penyelesaiannya? Karena kan ada terjadwal konseling individu, konseling kelompok gitu. Tapi ada banyak case yang atau kasus yang terjadi itu tidak terjadwal, tidak terduga. Misalnya untuk hal-hal kayak gitu ya, kadang kita harus pilih mana yang duluan. Kalau ada beberapa kasus bersamaan, misalnya mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting diselesaikan dulu, mana yang lebih mendesak, misalnya kita harus memahami hal-hal seperti itu sih. Jadi memang ada dua ya Pak ya, yang terjadwal lebih tindakan preventif terhadap kasus-kasus dengan bantuan guru BK ya Pak ya. Kemudian kalau kasus yang lainnya, kalau misalnya kondisinya terdesak atau sifatnya urgent, mau tidak mau dikondisikan. Iya. Seperti itu ya Pak? Iya. Oke, selanjutnya Pak, adakah Pak seseorang atau mungkin faktor-faktor lain Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau yang terjadi di sekolah Tunas Mekar sih, saya mencobanya bekerja samanya dengan semua pihak. Bahwa memang benar ada misalnya guru BK yang punya kemampuan khusus lah ya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Saya biasanya merujuk ke guru BK. Tetapi juga di Tunas Mekar ada wali kelas misalnya yang lebih memahami peserta didik. Misalnya ketika ada apa-apa pasti saya butuh berkomunikasi dengan wali kelas juga iya, dengan peserta didik iya, dengan orang tua iya. Maka memang
akhirnya semua pihak yang berhubungan dengan SMP Tunas Mekar inilah yang kerjasamanya dengan mereka untuk kalau ada case-case ataupun menyelesaikannya ya dengan anak-anaknya sendirian, dengan guru BK, dengan wali kelas, ya semua pihak lah ya. Oke, Pak ya. Jadi penting sekali ya Pak ya, guru BK, wali kelas dan juga anak-anak yang terkait. Saling bekerja sama. Selanjutnya nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ya Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan di dunia etika Pak? Ini yang penting kalau saya adalah bagaimana kita bisa mengetahui atau bahasanya mengidentifikasi case atau kasusnya itu lebih awal dan lebih mendalam. Jadi penting banget kita untuk mencari tahu kira-kira oh ini kenapa, ini ada apa. Nah itu dari awal, jadi tidak setelah kasusnya memang ada kasus terus kita diamkan saja terus kemudian membesar atau segala macam, kan nggak selesai-selesai ya. Maka mengidentifikasi dari awal, kemudian kita tanya ke A ke B misalnya tuh. Nah sehingga harapannya nanti keputusannya yang kita ambil apapun itu tidak merugikan orang lain ya, terutama siswa kita ya. Jadi memang mengidentifikasian masalah dari awal. Iya. Jadi Pak penting sekali ya identifikasi masalah dari awal, jangan kayak semacam kita dibiarkan saja kasus itu. Iya, betul. Dibiarkan atau sekedar satu orang melaporkan langsung kita ini melakukan kesalahan ini langsung kita ambil kesalahan, memastikan dia benar, itu kan juga kita belum tentu harus dengar dari dua belah pihak. Oh ada apa, ini ada apa dari sudut pandang yang lain, itu sih. Baik, luar biasa ya Bapak Yogi, sulit sekali saya rasa yang menjadi pemimpin untuk mengambil keputusan yang tepat. Tidak mudah ya Pak ya. Tidak mudah tetapi bisa dipelajari dan bisa dicoba. Iya insya Allah. Baik, terima kasih ya Bapak Yogi atas waktunya. Sama-sama. Oke, terima kasih sudah menonton video kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak.